Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki minggu yang ke-11 ya. Sudah lebih dari separuh perjalanan. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang kalimat efektif. Sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan di awal, bahwa sifat bahasa adalah hierarki ya, mulai dari fonem, kemudian bertingkat menjadi frasa, klausa, dan sampai kepada kalimat. Maka hari ini, sebagai kelanjutan daripada kalimat, kita akan membahas tentang paragraf. Materi ini sangat penting, kenapa? Karena ini adalah bekal teman-teman ya sekali lagi dalam menyusun skripsi. Jadi jangan sampai nanti isi paragrafnya tidak padu, tidak koheren ya, tidak nyambung antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Nanti di akhir seperti biasa akan ada tugas individu ya, di mana tugas itu berangkat dari sini. Jadi tolong disimak baik-baik dan boleh diputar berulang kalau kalian nanti belum paham. Oke, kita mulai saja. Tentang yang pertama adalah definisi dari paragraf itu sendiri. Apa sih paragraf itu? Jadi, secara definisi, paragraf adalah kesatuan pikiran, bisa kesatuan gagasan ya. Dia sifatnya lebih luas daripada kalimat, atau dia merupakan sekumpulan kalimat untuk menjelaskan kalimat atau pikiran utama. Jadi di dalam paragraf ya kata kuncinya adalah adanya pikiran utama, adanya gagasan yang ingin disampaikan. Dan kemudian gagasan utama itu diperjelas dengan menggunakan nanti kalimat-kalimat penjelas. Dari definisi ini, kita ketahui bahwa ciri paragraf yang pertama adalah ya adanya kesatuan, kesatuan ide atau kesatuan gagasan. Jadi paragraf itu nggak boleh lebih daripada satu gagasan ya. Dalam satu paragraf itu harus memuat satu pikiran utama, jadi nggak boleh lebih. Kenapa? Karena supaya maknanya nggak ganda. Kita bisa bilang bahwa paragraf itu menceritakan suatu pokok permasalahan A. Tapi kalau paragraf itu bercerita tentang dua hal, sebaiknya paragraf tersebut dipisah. Ya, itu ciri yang pertama adanya kesatuan paragraf. Kemudian ciri yang kedua adanya kepaduan. Paduan itu apa sih ya? Atau koherensi. Koherensi itu adalah ketika antar kalimat itu nyambung ya. Makanya ada fungsi kalimat utama kemudian diperjelas dengan kalimat-kalimat jelas gitu ya. Antar kalimat-kalimat tersebut harus padu ya, harus nyambung gitu. Kemudian, ciri yang ketiga adanya kalimat topik ya. Kalimat topik ini bisa disebut juga dengan kalimat utama ya, ide pokok. Jadi, ciri daripada kalimat topik adalah yang pertama, dia harus ada permasalahan nih ya. Kemudian dicirikan dengan kalimat yang lengkap, punya makna yang jelas ya. Jadi ini nanti akan diperinci lagi ke dalam kalimat-kalimat penjelas ya. Bedanya kalau kalimat penjelas ini nggak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak bisa terpisah daripada kalimat topik atau kalimat utama. Biasanya kalau dipisah, jadi maknanya akan menjadi rancu. Ini ngomongin apa sih gitu? Kenapa? Karena kepalanya ada di sini, ada di kalimat topik. Maka ketika kalimat penjelas kita cut, kita potong ya, akan menjadi rancu gitu ya. Kemudian biasanya kalimat penjelas ini memerlukan pembentukan kata sambung dan frase atau frasa transisi. Frasa transisi itu yang gimana sih? Yang sifatnya dia menjelaskan kalimat sebelumnya. Misalnya akibatnya, kemudian sayangnya, namun, akhirnya, selanjutnya. Nah, kata-kata hubung tersebut biasanya adalah ciri daripada kalimat penjelas ya, supaya kalimat tersebut merupakan penjelasan dari si kalimat topik atau kalimat utama. Itu ya empat daripada ciri paragraf. Selanjutnya kita akan melihat kepada contoh ya. Nanti contoh ini akan kita kaitkan dengan ciri paragraf. Contoh yang pertama, sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kalimat pertama ini
adalah kalimat apa? Kalimat penjelas atau kalimat? Ya, kalimat yang pertama ini adalah kalimat pokok. Karena apa? Karena dia membicarakan nanti isi daripada keseluruhan paragraf. Letak daripada kalimat utama ya biasanya bisa di awal, bisa juga di akhir. Tuh. Kita baca dulu secara keseluruhan ya. Kemudian, sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan dan daun-daunan yang umumnya basah. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau yang tidak dapat membusuk. Contohnya plastik, kaca, logam, kain, dan karet. Kedua jenis sampah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, baik jenis sampah organik maupun sampah anorganik, jika diolah dengan baik. Bisa ditangkap makna ya. Jadi di paragraf ini bercerita tentang jenis sampah. Maka kalimat pertama tadi Ibu sampaikan bahwa ini adalah kalimat topik atau kalimat utama. Ya, karena dia menjadi pokok atau inti daripada paragraf ini. Kemudian kalimat selanjutnya seperti sampah organik adalah, sampah anorganik adalah, ya. Kedua jenis sampah tersebut dapat memberikan manfaat. Ini adalah kalimat-kalimat penjelas karena dia menjelaskan atau memerinci daripada kalimat topik. Jelas ya? Jadi kalau buat kalimat, buat paragraf, maaf, buat paragraf yang bagus itu adalah yang dia memiliki kalimat-kalimat utama disertai dengan kalimat-kalimat penjelas. Tapi nanti ada juga sih paragraf yang dia tidak memiliki kalimat utama. Biasanya kita jumpai dalam novel, dalam cerpen gitu. Jadi itu nggak selalu ada kalimat utama. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lihat di contoh yang kedua. Bidang pendidikan merupakan wadah dan lingkungan formal yang harus menerima anak didik dari semua suku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan pokok kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dan GBHN, maka kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional adalah yang pertama sebagai mata pelajaran dasar dan pokok, dan yang kedua sebagai bahasa pengantar di semua jenjang sekolah. Sampai di sini ya kita bisa tangkap bahwa pikiran utamanya adalah apa? Ya, ini ya, fungsi bahasa Indonesia dalam atau kedudukan bahasa Indonesia ya. Kemudian bahasa daerah dapat dipakai untuk membantu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas 1 sampai kelas 3 SD di daerah-daerah yang masih memerlukannya. Di samping itu, bahasa daerah dapat pula diajarkan sebagai satu mata pelajaran. Selain itu, juga bahasa daerah dianggap sebagai salah satu media pengembangan kebudayaan. Nah, coba rekan-rekan perhatikan di paragraf ini, selain daripada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dia bercerita juga tentang kedudukan bahasa daerah. Jadi pada contoh yang kedua ini, terdapat dua gagasan utama. Jadi sebaiknya gimana? Sebaiknya paragraf ini dipecah. Paragraf ini bisa menjadi dua bagian ya. Bercerita yang pertama tentang kedudukan bahasa Indonesia, yang kedua tentang kedudukan bahasa daerah. Supaya paragraf tersebut sesuai dengan aturan penggunaan bahasa Indonesia gitu ya, supaya paragrafnya menjadi lebih tadi padu ya, lebih koheren karena di sini menjadi rancu. Yang atas bercerita tentang kedudukan bahasa Indonesia, yang bawah kedudukan bahasa daerah. Jadi jelas ya, maka paragraf yang baik adalah di contoh yang pertama. Dalam satu paragraf hanya mempunyai satu ide pokok saja. Kemudian kita akan lihat jenis paragraf berdasarkan fungsi dan wujudnya. Yang pertama ada namanya paragraf pembuka. Jadi sesuai judulnya, kalau teman-teman baca di sebuah wacana, jadi di atasnya paragraf kan ada wacana tuh. Wacana kan terdiri dari beberapa paragraf. Biasanya kalau sudah berbicara wacana, maka ada namanya paragraf pembuka. Sesuai namanya paragraf pembuka ya berarti dia sebagai pengantar gitu ya. Jadi bicaranya belum terlalu mendalam. Kemudian ada paragraf pengembang atau paragraf isi. Jadi ini nanti bercerita tentang apa yang ingin disampaikan di dalam wacana tersebut. Jadi bicara tentang pokok permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah paragraf penutup.
Ya, paragraf penutup ini nanti bercerita tentang simpulan daripada paragraf-paragraf secara keseluruhan atau simpulan daripada wacana tersebut. Itu kalau dilihat berdasarkan fungsi dan wujudnya. Sekarang kalau dilihat berdasarkan isinya, ada namanya paragraf persuasi atau persuasif. Ada yang pernah dengar persuasi? Jadi kalau persuasi itu mengajak ya. Jadi paragraf yang kalian tulis kalau sifatnya persuasi adalah yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang ingin teman-teman sampaikan di situ. Nanti kita akan lihat ke contoh ya. Ini kita bicara definisi dulu. Jelas ya, kalau persuasi tujuan utamanya adalah mengajak orang lain melakukan sesuatu sesuai dari keinginan penulis tersebut. Ya, kemudian ada namanya paragraf argumentatif atau paragraf argumentasi. Ini adalah paragraf ya yang ingin membuktikan kebenaran sesuatu berdasarkan fakta-fakta. Jadi ada dasarnya yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu yang argumentatif. Tujuannya adalah ingin membuktikan sesuatu itu benar atau salah. Ya, jadi kalau bicara argumen ya argumennya apa? Ada dasar. Jadi bukan karena pendapat semata yang nggak bisa didukung oleh fakta seperti itu ya. Kemudian ada paragraf narasi ya. Paragraf narasi ini dia bercerita seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa paragraf narasi ini atau naratif ini nggak selalu punya kalimat utama karena biasanya dia hanya bercerita mengalir. Teman-teman bisa jumpai ini ketika baca cerpen, baca novel gitu ya. Jadi biasanya ada penggalan-penggalan dalam paragraf tersebut yang nggak ada kalimat utamanya. Nanti kita lihat di contoh. Kemudian ada paragraf deskriptif ya. Paragraf deskriptif atau deskripsi. Ini adalah paragraf yang berisi penjelasan. Supaya apa? Supaya pembaca seolah-olah mendengar, merasakan, melihat sesuatu. Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan itu sangat jelas, sejelas-jelasnya. Supaya apa? Supaya pembaca dapat memahami daripada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Gitu ya. Kemudian ada namanya paragraf ekspositoris. Ini agak sedikit mirip dengan paragraf deskriptif ya. Tapi kalau ekspositoris ini lebih kepada penyampaian berita atau informasi ya. Ya, laporan reportase, laporan berita itu masuk ke dalam jenis ekspositoris. Supaya lebih jelas, kita akan lihat ke contoh. Yang pertama, oke, yang pertama adalah contoh paragraf narasi. Tadi narasi apa? Ya bercerita, bercerita sesuatu. Yang mana ini tidak selalu ada kalimat utama. Jam istirahat, Rizka menulis hasil bacaan yang diperoleh dari buku cetak di perpustakaan IAIN Palopo yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi ke dalam buku agendanya sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, mengernyitkan kening, tersenyum, dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruang perpustakaan hanya dia seorang diri. Nah, dia bercerita di sini, ya bercerita tentang apa? Aktivitas Rizka ya di perpustakaan IAIN Palu. Tuh. Di sini dinarasikan apa? Dia membaca dengan sesekali menengadah ke langit-langit, kemudian mengernyitkan kening, tersenyum dan kembali ya. Jadi tidak selalu ada kalimat utama. Jenis paragraf narasi seperti ini bisa kita jumpai di novel atau di tulisan-tulisan fiksi lain. Ya, jelas ya paragraf narasi. Ya, oke, dia bercerita tentang apa katanya ada peristiwa, kejadian ya, berikut alur, tokoh, setting, konflik, tetapi tidak selalu memiliki kalimat utama. Kemudian ada jenis paragraf atau contoh ya daripada tadi paragraf deskripsi ini berisi tentang penjelasan seolah-olah nanti pembaca benar-benar bisa menangkap apa yang hendak digambarkan oleh penulis. Gadis itu menatap Makmur dengan tersenyum. Hati Makmur semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapan. Ya, karena memang gadis di depannya itu sangat cantik. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang.
Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijar mengesankan yang misterius. Selain itu, ditambah kulitnya yang putih bersih bagai putih kuning langsat, dagu lancip yang menawan, serta bibir terbelah. Dia sungguh tampak sempurna. Nah, jadi ketika teman-teman membaca sebuah paragraf deskripsi, teman-teman jadi ikut membayangkan gadis yang ditatap oleh makmur itu seperti apa ya raut wajahnya di sini dijelaskan ya kulitnya jadi tergambar bahwa gadis yang diceritakan di paragraf ini memiliki rupa yang sangat mengenal gitu ya itu contoh daripada deskripsi. Oke, ini ya kata kuncinya ya, menggambarkan sesuatu dengan sejelas-jelasnya agar pembaca ikut merasakan, bisa melihat, mendengar apa yang hendak disampaikan oleh penulis. Kemudian ada contoh paragraf argumentasi. Apa tadi? Argumentasi ya ingin membuktikan kebenaran sesuatu. Sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Sukarton ya di tahun 92 bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang kehidupan keluarga. Apalagi sejak di negeri kita terjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. Apa yang bisa rekan-rekan tangkap ya dari narasi ini, dari paragraf ini? Ya, ini katanya kan tadi ingin membuktikan kebenaran sesuatu. Jadi ya di sini kata kuncinya ya, pokok pikiran utamanya adalah pernyataan pakar psikologi pendidikan bahwa anak-anak di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Kemudian penulis memaparkan beberapa fakta ya. Yang pertama apa katanya? Banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah. Kemudian fakta selanjutnya adalah hasilnya diserahkan kepada orang tua untuk menopang kehidupan ya. Kemudian fakta lainnya hal ini karena terjadinya krisis di Indonesia ya, sehingga ada kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga. Jadi ada sebuah fakta disajikan, kemudian ada argumen-argumen yang mendukung fakta tersebut ya. Jadi ada data dukungnya. Lebih baik lagi atau lebih bagus lagi ketika data dukung yang disampaikan memang dia bersumber jelas dari mana ya. Selanjutnya, ada namanya paragraf persuasi ya. Persuasi itu adalah ajakan. Ajakan supaya orang-orang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang hendak diinginkan penulis. Kita lihat di contoh. Penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan yang melimpah bagi petani dari hasil panen. Tapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat berbahaya karena dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dapat membuat buah yang dihasilkan terkontaminasi dengan pupuk kimia sehingga kualitasnya berkurang. Oleh sebab itu, beralihlah ke pupuk kompos yang murah dan terjangkau juga aman bagi hasil panen. Nah, jadi kata kuncinya di paragraf ini adalah apa? Mana yang dikatakan persuasi atau ajak? Sini ya, beralihlah ke pupuk kompos yang murah dan terjangkau juga aman bagi hasil panen. Tetapi sebelum mengajak, sebelum sampai pada persuasi, dipaparkan terlebih dahulu ya penggunaan pupuk kimia. Ya, dampak apa nih? Mempercepat pertumbuhan, tetapi kemudian ada dampak negatif. Sehingga setelah dipaparkan dampak negatif, penulis mengajak kita untuk beralih ke pupuk kompos. Ya, semoga jelas dapat dipahami. Kemudian ada contoh paragraf eksposisi. Apa tadi pemaparan ya, menyampaikan sebuah informasi ya untuk menambah pengetahuan pembaca.
Ini adalah paragraf eksposisi atau ekspositoris. Para pedagang daging sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini semakin melejit sehingga harganya meningkat. Ya, ini jadi pas kita baca ini nih, oh ternyata ini sifatnya adalah informasi yang menambah pengetahuan. Bahwa apa katanya pemberitaan mengenai daging impor menyebabkan para pedagang kehilangan sampai 7%. Dan kondisi berbanding terbalik di mana permintaan terhadap daging ayam dan telur kini semakin melejit sehingga harganya meningkat. Kemudian, ciri daripada eksposisi adalah menjelaskan sesuatu agar pembaca memperoleh pemahaman atau pengetahuan. Jadi pesan yang ingin disampaikan adalah jelas, ya. Kemudian kita lihat pola pengembangan paragraf. Yang pertama adalah dari khusus umum atau dari umum ke khusus. Jadi untuk poin yang pertama ini, biasanya kalau khusus umum, kita gunakan pola kalimat penjelas dulu. Beberapa kalimat penjelas, kemudian setelah kalimat penjelas digambarkan, merujuk ke kalimat utama, ya khusus umum. Kemudian sebaliknya, kalau pakai pola pengembangan umum khusus, maka yang dipakai adalah kalimat utama dulu, kemudian kalimat-kalimat penjelas. Nanti kita akan lihat di contoh ya. Kemudian yang kedua adalah cara alasan-alasan. Jadi pola pengembangan dengan memaparkan sejumlah alasan sehingga kemudian pembaca menjadi tahu ya terhadap suatu fenomena. Kemudian yang ketiga adalah cara perbandingan. Jadi membandingkan antara satu atau dua lebih hal. Kemudian yang keempat adalah dengan menggunakan pola pengembangan contoh. Ya, jadi nanti dipaparkan beberapa contoh-contoh dalam suatu paragraf. Kemudian yang kelima adalah cara definisi luas. Ini adalah untuk membantu pengembangan dari eh, penjelasan pemikiran utama atau pikiran utama. Jadi misalkan teman-teman pengen gambarkan nih ada sesuatu ya, kemudian nanti dibantu dengan menuliskan beberapa kalimat penjelas. Jadi mirip antara cara definisi luas dengan pola pengembangan umum khusus ya. Jadi pokok pikiran utama dulu, baru kemudian pikiran penjelas. Kemudian yang keenam adalah cara campuran. Kalau pakai cara campuran berarti teman-teman menulis paragraf itu menggunakan lebih daripada satu. Bisa misalnya menggunakan cara alasan, kemudian gunakan cara perbandingan. Kemudian cara proses adalah nanti dalam menulis sebuah paragraf itu ada cara-cara yang dikemukakan. Jadi gini, maksudnya nulis sesuatu nih atau membuat sesuatu nanti digambarkan dalam beberapa proses atau cara. Kemudian kalau yang cara klasifikasi berarti teman-teman nanti mengelompokkan ya. Lalu cara fakta ini adalah dengan memaparkan sejumlah fakta dan yang 10 biasanya ada namanya cara pertanyaan. Jadi pikiran utama itu dimulai dari kalimat pertanyaan. Ya, itu adalah ke-10 pola pengembangan paragraf. Tapi yang paling sering dipakai itu biasanya yang ini, khusus umum atau umum khusus. Jadi nanti kita akan berlatih membuat pola pengembangan paragraf. Jadi tolong nanti disimak ketika ibu paparkan dalam bentuk contoh supaya nggak kebalik nih teman-teman. Nanti ibu minta pakai cara alasan-alasan, ternyata yang dipakai adalah cara ya. Nah, kita lihat dulu yang pola umum khusus. Kalau umum khusus berarti deduktif ya, pola deduktif. Deduktif kalau dulu ibu belajarnya pakai jembatan keledai ya, deduktif. Jadi pola D jadi umum khusus ya, deduktif. Jadi ada unsur kata umum khusus gitu ya. Umum khusus itu deduktif. Kita tuliskan dulu kalimat utamanya nih. Sebagai salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Nah, ini hampir sama dengan tadi ya di contoh kita yang pertama. Ini adalah kalimat utama ya, pola umum.
umum dulu nih, pikiran utama dulu nih. Kemudian di pola di selanjutnya kita gunakan apa katanya? Pola-pola kalimat penjelas. Kita perhatikan kalimat berikutnya. Kedudukan ini dimiliki sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia dan telah menjadi lingua frasa selama berabad-abad di seluruh tanah air. Hal ini ditunjang oleh faktor tidak terjadinya persaingan bahasa. Maksudnya persaingan bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain untuk mencapai sebagai bahasa nasional. Jadi di sini bercerita tentang apa sih katanya? Salah satu bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Jadi posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional apa saja? Ya, dia bercerita kemudian dijelaskan ya asal muasalnya adalah dicetuskannya Sumpah Pemuda. Kemudian adanya kesadaran ya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua frasa ya. Yang tidak terjadinya persaingan bahasa atau bahasa-bahasa daerah itu dengan senang hati menerima bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya sebagai bahasa nasional gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa di pola umum khusus gunakan dulu yang pikiran utamanya dulu atau kalimat utamanya dulu. Baru kemudian kalimat-kalimat penjelas. Sekarang kebalikannya ada pola dari khusus ke umum ya. Kalau khusus ke umum berarti kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu kemudian ke bentuk yang kalau dalam istilahnya adalah pola pengembangan induktif. Kalau induktif itu berarti khusus umum. Kalau umum khusus berarti deduktif. Ya. Kita lihat benar nggak sih kalau induktif itu adalah khusus ke umum. Mana bu kalimat yang kalimat khususnya atau kalimat penjelasnya? Dokumen dan keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan pemerintah dan badan kenegaraan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Hanya dalam keadaan tertentu, demi kepentingan komunikasi antara bangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian juga bahasa Indonesia dipakai oleh masyarakat dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan atau sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi, di sini yang di bold ini, dicetak tebal ini, apa katanya bahasa Indonesia dipakai oleh masyarakat dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan atau sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat ya. Jadi ini adalah bicara mengenai kedudukan bahasa Indonesia ya. Ini adalah kalimat utamanya, kemudian kalimat penjelasnya justru terletak di awal. Itu kalau menggunakan pola khusus umum atau pola induktif. Kemudian contoh pola pengembangan alasan-alasan. Jadi ada suatu alasan ya, bicara fakta. Aduh kok jadi belibet ngomongnya ya. Jadi dipaparkan dulu sejumlah fakta yang menjadi sebab dikemukakannya suatu peristiwa, kemudian baru dirinci akibat. Ya. Ya, ini ada contoh nih, keluarga berencana berusaha menjamin kebahagiaan hidup keluarga. Jadi dipaparkan dulu fakta ya yang menjadi sebab dikemukakan. Ya, kemudian nanti diikuti dengan akibatnya. Keluarga berencana berusaha menjamin kebahagiaan hidup keluarga. Ibu tidak selalu hidup merana karena setiap tahun melahirkan. Bapak tidak terlalu pusing memikirkan usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Anak pun tidak terlantar. Jadi ini bicara tentang apa nih? Keluarga berencana yang berusaha menjamin kebahagiaan hidup. Ya, kenapa bisa dikatakan demikian? Karena keluarga berencana itu membawa manfaat. Manfaat yang pertama, ibu tidak selalu harus melahirkan setiap tahun, bapak nggak terlalu pusing karena banyak anak, anak menjadi tidak terlantar. Jadi dipaparkan dulu tentang sebuah fakta, diikuti dengan akibat-akibatnya. Ya, ini kalau menggunakan pola pengembangan alasan-alasan. Contoh lain adalah pola pengembangan perbandingan ya. Jadi membandingkan sesuatu atau lebih daripada satu hal.
Pantun dan syair mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Jadi ini membandingkan antara pantun dan syair dari sisi persamaan dan perbedaan ya. Keduanya tergolong puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Pada syair, keempat barisnya merupakan isi, sedangkan pada bagian pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Pantun berasal dari bumi Indonesia, sedangkan syair berasal dari sastra Arab. Jadi dia membandingkan antara pantun dan syair, jelas sekali di sini ya, di pola pengembangan perbandingan. Selanjutnya pola pengembangan contoh-contoh. Jadi memaparkan apa katanya nih contoh ya. Kata-kata pungutan itu ada yang telah lama masuk, ada juga yang baru masuk. Baik yang telah lama maupun yang baru, ada yang benar-benar menjadi bahasa Indonesia. Ya, kata pungutan itu kata serapan. Misalnya saya, sabun, pasar, meja, kursi, dan sebagainya. Ada juga yang masih terasa asing, misalnya insaf, sukses, akhlak, proses, dan sebagainya. Berarti di sini ketika bicara pengembangan contoh-contoh, dia menggunakan kata misalnya, contohnya, gitu ya. Selanjutnya pola pengembangan definisi luas. Ini hampir mirip dengan pola pengembangan deduktif ya. Umum dulu baru ke khusus. Apa dan siapakah pahlawan itu? Pahlawan adalah orang yang berpahala, mereka yang berbuat baik, melaksanakan kewajiban dengan baik, berjuang tanpa pamrih adalah pahlawan. Pahlawan tidak menuntut balas jasa, tidak ingin dihargai, tidak meminta pengakuan dari orang lain, ya. Mereka berbuat berdasarkan idealisme, cita-cita luhur, perjuangan untuk kepentingan bela nusa dan bangsa. Pahlawan sejati adalah yang tidak menunjukkan diri, tidak disanjung dan dijunjung. Pahlawan itu berjuang dengan ikhlas, rela berkorban tanpa pamrih. Nah, jadi di sini di kalimat utamanya apa itu pahlawan gitu ya. Kemudian di kalimat penjelasnya rinci sekali ya ciri-ciri daripada pahlawan. Ini dengan menggunakan pola pengembangan definisi luas. Jadi dijabarkan secara luas tentang definisi pahlawan. Mudah-mudahan nanti bisa ketika diminta menulis dengan pola pengembangan definisi luas dan definisi-definisi lainnya tentu saja ya. Lanjut, ada pengembangan campuran ya, berarti dia pakai satu atau dua atau lebih pola pengembangan yang ada. Bahasa tutur adalah bahasa pergaulan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Bahasa tutur sederhana dan singkat bentuknya. Kata-kata yang digunakan tidak banyak jumlahnya. Lagi pula bahasa tutur hanya menggunakan kata-kata yang lazim sehari. Sudah barang tentu sering digunakan juga bahasa tutur, yaitu kata yang memang hanya boleh dipakai dalam bahasa tutur. Misalnya, bilang, pelan, bikin, enggak, dan sebagainya. Lafalnya pun sering menyimpang dari lafal yang umum. Misalnya, dapat, ya, seharusnya dapat, malam, seharusnya malam, dan sebagainya. Jadi di paragraf ini dia menggunakan lebih daripada satu pola pengembangan, ya. Ini bisa di pola pengembangan kalimat pertama dulu ya, dari umum ke khusus. Tapi kemudian di kalimat penjelas selanjutnya ada kata misalnya, berarti pola pengembangan contoh-contoh. Kalau campuran. Selanjutnya, pola pengembangan cara proses ini memaparkan sejumlah cara atau proses dalam melakukan sesuatu. Ya, kita lihat di contoh. Dewasa ini ada berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Sumber-sumber itu selain berupa tenaga air dan tenaga matahari, dapat pula berupa tenaga panas bumi dan tenaga nuklir. Sebagai pembangkit listrik, nuklir telah dimanfaatkan hampir di seluruh dunia. Nah, ini tentang apa katanya? Pemanfaatan eh, pembangkit tenaga listrik ya, sumber ya. Sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Menerangkan prosesnya. Pola pengembangan klasifikasi berarti dia memaparkan apa nih tentang sebuah ini ya apa namanya pengelompokan ya. Kemudian kalau dia fakta ya berarti membicarakan fakta begitu. Ada fakta-fakta. Jadi ini juga mirip nih, mirip mirip argumentasi ya. Argumentasi. Jadi atau bisa juga deskripsi masuk. Yang penting ketika menggunakan pola pengembangan fakta ada fakta-fakta yang dipakai atau ditulis. Kemudian ada pola pengembangan pertanyaan ya. Jadi di kalimat utama menggunakan kata tanya. Tahun depan adalah tahun pelaksanaan pemilu. Perlukah kita mendoakan agar sukses pemilu itu? Ini adalah dari kalimat tanya ini kemudian dibuat lagi kalimat-kalimat
penjelas sehingga berangkat dari sebuah kalimat pertanyaan kemudian dikembangkan menjadi kalimat-kalimat lain sehingga itulah kenapa disebut sebagai pola pengembangan. Oke, sudah sampai di akhir. Itu tadi penjelasan Ibu tentang em, ini ya, pola pengembangan paragraf. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik karena sekali lagi kalau belajar bahasa Indonesia itu ya perlu dengan latihan. Maka setelah kalian simak video ini, ada tugas ya. Tugasnya adalah tentu saja menulis paragraf. Tapi temanya akan Ibu tentukan ya. Jadi tema yang lagi hits akhir-akhir ini adalah demonstrasi mahasiswa ya, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menolak kenaikan harga BBM ya, kemudian isu presiden 3 periode dan lain sebagainya. Tugas kalian adalah menulis sebuah paragraf dan pastikan itu karya sendiri. Tidak ada plagiasi baik itu dari internet maupun dari temannya sendiri. Jadi, supaya mempermudah ibu mendeteksi itu plagiat atau tidak, maka tulisan kali ini boleh diketik, ya. Boleh diketik dan disimpan dalam bentuk Word. Nanti akan ibu siapkan tempat untuk unggah tugasnya, untuk durasi waktunya, sampai malam ini ya, sampai malam ini pukul 23.59. Jadi silakan kalian membuat sebuah paragraf bisa dalam bentuk sebentar ibu carikan tadi ya. Nah, bisa dalam bentuk persuasif, bisa dalam bentuk argumentatif, bisa dalam bentuk naratif, bisa dalam deskriptif atau ekspositoris. Ya, contoh nih. Tadi kan temanya tentang demonstrasi mahasiswa. Paragraf persuasi, kalian menggunakan sudut pandang kalian nih. Misalnya intinya paragraf itu adalah gak usah ikutan demo deh, demo itu nggak ada gunanya gitu. Sebelum itu kalian paparkan dulu kan, berarti kenapa kalian bisa menyimpulkan bahwa demo itu nggak ada guna atau nggak bermanfaat. Dijabarkan dulu seperti contoh tadi ya, fakta-fakta terkait demonstrasi misalnya. Kemudian di kalimat terakhir ya sebagai simpulan ada kalimat persuasif supaya orang itu nggak usah berdemo deh, kita mahasiswa kampus aja belajar aja gitu. Seturun-turun ke jalan itu apa sih itu nggak penting misal seperti itu. Atau sebaliknya tujuan kalian menulis paragraf itu ayo dong kita berdemo karena itu merupakan cara kita dalam menyampaikan aspirasi supaya didengar oleh pemerintah yang meskipun tidak langsung ditindaklanjuti tetapi dalam kalau misalnya dalam masa yang banyak tentu saja kan hal itu mau tidak mau akan menjadi sebuah teguran bagi pemerintah. Jadi kalian paparkan dulu ya sehingga kemudian nanti di simpulannya adalah ajakan orang untuk melakukan aksi demonstrasi dengan damai misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya saya Bu, saya pengen nulisnya pengen menulis tentang paragraf argumentasi terkait demo tersebut. Jadi misalnya ada satu fakta bahwa demonstrasi tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Maka kemudian kalian ingin membuktikan bahwa narasi tersebut atau isu tersebut tidak benar, maka kalian paparkan argumen-argumen kalian di dalam tulisan tersebut. Tapi harus didasarkan oleh fakta. Kemudian kalau narasi boleh nih kalian tuliskan dalam bentuk seolah-olah kalian adalah seorang penulis cerpen gitu atau penulis novel ya itu dalam bentuk kalimat narasi. Atau kalau kalian mau buatnya dalam bentuk deskriptif, berarti kalian gambarkan misalnya suasana demonstrasi di mana nih di DPRD Provinsi Lampung atau di Jakarta gitu ya di depan DPR RI mana kondisinya sangat crowded di tengah kondisi yang berpuasa ya kondisinya anarkis itu kalian gambarkan jadi seolah-olah pembaca itu dapat membayangkan atau berada di lokasi tersebut kebayang nih suasananya euforianya atau seperti apa suasana demonstrasi gitu ya. Kalau ekspositoris ya anggap saja kalian sedang menulis berita kalian paparkan bahwa telah terjadi demonstrasi di titik ini demonstrasi tersebut dilakukan secara masif gitu ya. Jadi terserah nih, milih aja
dan pastikan tidak plagiasi karena ibu punya aplikasi ya. Ada Turnitin untuk mengecek apakah kalian hanya sekedar nyontek saja dari internet atau apakah tugas kalian sama antar satu dan dua temannya. Yang terindikasi plagiat, yang mencontek ataupun yang dicontekkan tidak dapat nilai ya, tidak dapat nilai. Jadi silakan kalian menulis sesuai dengan kemampuan kalian karena ini adalah sarana berlatih. Lalu kalian nanti bisa kembangkan ya di pola pengembangan paragraf. Kalian bisa pakai umum khusus, kalian bisa pakai cara alasan-alasan, kalian bisa pakai cara perbandingan, dan sampai ada ke 10 ya. Pakai pola pengembangan paragraf yang ada. Jelas? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan kalian masih nggak jelas dengan tugasnya, silahkan nanti hubungi ibu di grup ya, tanya tentang apa. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa apa ya, bisa menjadi sebuah pengetahuan yang memang akan kepakai sampai kapan. Dan mudah-mudahan waktu yang sudah teman-teman luangkan di tengah bulan puasa ini menjadi sebuah ibadah ya. Karena menyimak sebuah ilmu itu kan nilainya ya, daripada teman-teman pakai hanya untuk sekedar tidur. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bukan itu saja, Ibu sudah lumayan panjang ya. Ini itu yang bisa Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi di pekan ke-12 nanti. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.